program kami PN Surakarta On Stage. Pada kesempatan ini kita kedatangan narasumber Ibu Nidek Hendra Susilowati, Sarjana Hukum Ijazah Hukum. Tema kita pada hari ini tentang seluk-beluk pengajuan permohonan di Pengadilan Negeri Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Pengadilan Surakarta akan menyampaikan tentang pengajuan permohonan karena adanya program dari pimpinan pengadilan untuk dilakukan program one day service, one day minute, dan one day publish. Untuk itu, untuk perkara permohonan kami melakukan semua itu. Namun demikian, one day publish, one day service tersebut hanya bisa dilakukan apabila semua yang diajukan, persyaratan yang diajukan oleh pemohon sudah lengkap dan sudah sesuai sehingga dalam saat persidangan bisa selesai. Pada kenyataannya seringkali kami mendapatkan informasi bahwa masyarakat sampai 2 atau 3 kali ke pengadilan untuk mendapatkan informasi mengenai kelengkapan apa yang harus dipersiapkan. Jadi istilahnya kita harus memberikan informasi yang jelas dan tepat agar masyarakat itu tidak berkali-kali datang ke pengadilan untuk mengurus syaratnya aja, belum sampai ke prosesnya udah berkali-kali datang, kan sangat membuang waktu gitu. Permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan. Kalau menggunakan jasa kuasa hukum atau penasihat hukum atau pengacara disertai dengan surat kuasa. Selanjutnya setelah mengajukan permohonan tersebut dilengkapi dengan bukti-bukti surat. Bukti-bukti surat tersebut harus bermeterai, ya. Meterai tersebut disahkan di kantor pos. Nah, setelah dileges kemudian dilampiri juga dengan kopi KTP 2 orang saksi yang akan dihadirkan pada saat nanti di persidangan. Menjadi catatan jangan sampai menghadirkan saksi itu suaminya atau istrinya. Jadi dihindari hubungan keluarga secara lurus. Jadi bisa dari mungkin tetangga itu ya, yang mengetahui mungkin yang intinya mengetahui tentang peristiwanya. Ya. Kemudian permohonan apa saja Bu yang dapat diajukan di pengadilan Bu? Ada banyak sekali permohonan yang diperkenankan oleh undang-undang untuk disampaikan ke pengadilan, seperti pengangkatan anak. Pengangkatan anak ini yang secara khusus untuk warga Indonesia. Yang kedua mengenai pengampuan, pengangkatan pengampuan ini sebetulnya tidak bisa dilakukan dalam sidang sekali sidang karena menjadi kewajiban hakim untuk melihat juga si terampu. Pengampuan adalah pernyataan ketidakmampuan seseorang, baik itu secara fisik, mental maupun secara karena boros, itu juga bisa. Itu yang kedua ya. Masih ada lagi yang ketiga mengenai dispensasi nikah. Dispensasi nikah ini untuk yang di luar agama Islam, karena agama Islam mengajukannya di pengadilan agama. Dispensasi nikah ini diajukan untuk wanita berusia kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun yang akan menikah. Itu mengenai akte catatan sipil, apabila ada perubahan seperti misalnya perubahan nama, penambahan nama, terus perbaikan nama, atau akte kematian belum dibuat, atau pembatalan perkawinan, seperti itu. Jadi untuk segala macam bentuk akte catatan sipil sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang catatan sipil, perubahannya harus menggunakan penetapan dari pengadilan. Nah, ini yang seringkali dan sangat diperlukan oleh masyarakat. Misalnya ini kami memang pengadilan menekankan karena seringkali masyarakat mengajukan permohonan itu mendadak sekali untuk merubah nama karena antara akte kelahiran anak dengan ijazah dan surat-surat dokumen yang lain ternyata ada perbedaan. Nah, oleh catatan sipil baru akan merubah
apabila dari pengadilan telah mengeluarkan penetapan. Kalau belum ada penetapan dari pengadilan, biasanya pencatatan sipil tidak akan mau melakukan perubahan. Terus ada lagi mengenai permohonan dalam hal memberikan kuasa atau wali dari seorang anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalkan karena orang tuanya meninggal, salah satu orang tuanya meninggal, mau menjual hartanya, salah satu hartanya, kemudian itu harus melalui proses akad jual beli dan sebagainya. Si anak ini kan belum punya, karena belum dewasanya dia belum bisa melaksanakan, sehingga perlu penetapan pengadilan untuk menunjuk wali atau kuasa untuk melakukan perbuatan hukum itu. Itu salah satu juga jadi dari permohonan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Permohonan yang tidak bisa ditetapkan, dikeluarkan penetapan dalam satu kali sidang, yaitu perkara permohonan mengenai pernyataan hilang atau tidak ada di tempat seseorang. Orang itu sudah hilang sekian tahun, lebih dari 5 tahun, tidak diketahui keberadaannya. Kemudian dia punya harta-harta yang akan diproses. Dia harus dinyatakan dulu ketidakberadaannya karena sesuatu hal atau karena meninggal dunia. Ketentuannya orang tersebut harus 5 tahun tidak ada kabar beritanya. Yang kedua, pemanggilannya itu menurut undang-undang hukum perdata itu dilakukan pemanggilan 3 bulan berturut-turut 3 kali. Nasional atau yang gimana? Ya biasanya kalau di dalam hukum acara perdatanya hanya disebutkan surat kabar. Nah, kita nanti akan melihat mengenai asas dari hukum acara perdata adalah sederhana, cepat, bayarnya. Untuk kematian yang lebih dari 10 tahun sesuai dengan Undang-Undang Catatan Sipil dinyatakan bahwa untuk membuat akte harus memerlukan penetapan dari pengadilan. Oleh karena itu banyak sekali yang masuk di Pengadilan Negeri Surakarta ini kematian-kematian yang sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu karena belum memiliki dokumen, sehingga mereka baru mengajukan sekarang ini. Kemudian ada nggak Bu permohonan yang dilarang Bu? Ada beberapa yang dilarang. Itu mengenai permohonan untuk menetapkan mengenai kepemilikan sesuatu hal, suatu hak bendaan, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak. Terhadap hal semacam itu diajukannya harus dengan gugatan. Terus permohonan untuk menetapkan suatu dokumen atau akte adalah sah, itu tidak juga diperbolehkan. Ini maksudnya kayak dokumen apa Bu? Ya, terutama mengenai sesuatu hal yang menyangkut hak dan kepentingan. Mungkin sertifikat gitu? Ya, seperti itu salah satunya. Karena kita tidak bisa menyatakan itu sah milik siapa tanpa melihat bukti dan saksi. Jadi itu tidak bisa diajukan dalam bentuk permohonan. Harus dalam gugatan juga. Langkah-langkah untuk pengajuan permohonan itu gimana Bu? Dari alur pertama sampai nanti selesai. Ya, jadi pertama-tama membuat surat permohonan seperti tadi pada awal kita sampaikan. Selanjutnya saudara menyiapkan KTP pemohon, kecuali pengangkatan anak tidak diajukan di mana pemohon berdomisili, tetapi di mana si anak tinggal. Terus untuk selain KTP harus ada kartu keluarga. Berikutnya tergantung permohonannya apa. Kalau permohonannya mengenai perbaikan akte kelahiran, tentunya menggunakan akte kelahiran dari yang mau dirubah, yang mau diperbaiki. Tapi kalau akte kematian, permohonan untuk pembuatan akte kematian kan belum punya akte. Jadi itu tidak perlu disiapkan. Ya, surat keterangan kematian, terus dimakamkan di mana, sakit karena meninggal karena apa, karena sakit atau apa. Jadi ada perbedaan di situ. Ya. Berikutnya adalah
surat nikah. Surat nikah untuk menunjukkan hubungan hukum antara pemohon termohon, statusnya seperti apa. Nah, setelah itu kalau misalkan itu perubahan atau perbaikan nama atau dalam perubahan paspor itu kan ada perubahan nama. Kadang-kadang ada perubahan nama, ada perubahan tanggal lahir. Itu juga harus disesuaikan. Paspornya sebagai bukti harus juga dijadikan bukti. Terus yang mau dirubah apa? Dokumen-dokumen penunjang lainnya yang akan dirubah itu dipersiapkan semua. Aslinya dibawa ke pengadilan, pada saat persidangan ditunjukkan pada hakim yang memeriksa bahwa ini aslinya, dan juga membawa 2 orang saksi yang sudah fotokopi KTP-nya diserahkan pada awal pendaftaran. Untuk menjadi wali atau kuasa, menjual dan sebagainya, tentunya selain fotokopi KTP pemohon juga hubungan hukum dan juga hal-hal yang dimintakan. Misalkan mau menjual tanahnya atau menjaminkan sertifikatnya juga harus dihadirkan. Ini biasanya hakim akan lebih berhati-hati untuk memberikan penetapan ini karena kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk dilaksanakan oleh hakim tujuannya adalah betul-betul memperhatikan kepentingan si anak. Nah, tapi persyaratannya seperti persyaratan permohonan, hanya ini lebih fokus dan lebih melihat pada kepentingan si anak. Kemudian bisa dijelaskan Bu, untuk biaya yang harus dikeluarkan untuk pengajuan permohonan itu berapa Bu? Secara resmi di pengadilan sudah tercatat untuk panjar, sekali lagi panjar biaya perkara permohonan itu Rp175.000. Namun demikian, ya itu pun apabila nanti pada saat pelaksanaannya terdapat sisa, itu bisa diambil sisa dari panjar biaya tersebut. Ada beberapa bank yang meminta pada ahli waris untuk meminta penetapan pengadilan untuk mengambil uang atau tabungan atau simpanan di bank bagi pemilik rekening yang meninggal. Itu bisa dilakukan dengan cara bagaimana Bu? Karena tadi Ibu menjelaskan penetapan ahli waris termasuk hal yang dilarang. Bisa dijelaskan Ibu? Baik ya, saya katakan hal yang demikian, pengadilan tidak mengeluarkan penetapan, tetapi ketua pengadilan bisa mengesahkan surat yang dikeluarkan oleh bank tersebut. Jadi biasanya pemohon itu membuat surat keterangan yang menyatakan saya ahli waris dari ini, ahli warisnya meliputi ini dan ini, memiliki nomor rekening di bank ini. Kemudian pengadilan nanti akan menyatakan bahwa pemohon telah menghadap pada ketua pengadilan atau yang ditunjuk oleh ketua pengadilan menyatakan bahwa yang bersangkutan membenarkan semuanya untuk mengambil rekening nomor sekian, bank sekian atas nama ini, dan langsung nanti ditandatangani oleh ketua pengadilan atau yang ditunjuk dan diberikan cap dari pengadilan. Baik, terima kasih Ibu Dini Hendra Susilowati SMH. Saya akan menyampaikan tentang informasi tentang Pengadilan Negeri Surakarta. Dapat dilihat di situs website Pengadilan Negeri Surakarta di www.pn/surakarta.go.id ataupun di Instagram dan Facebook kami @pn.surakarta, di YouTube Pengadilan Negeri Surakarta, atau nomor telepon 0271719186, atau bisa disampaikan email ataupun keluhan di pn.surakarta@gmail.com. Terima kasih, mungkin bisa kita sambung di lain kesempatan. Salam.